Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,88% ke angka 7.318. Selain video ini kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa saham Antam dan saham Harum yang hari ini juga masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang sebelumnya masih bergerak turun, hari ini terlihat mulai bergerak naik lumayan tinggi. Apakah kenaikan ini menandakan saham-saham yang sudah mulai reversal trend? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini kita tahu ISG masih lanjut naik 0,88% ke angka 7.118. Bisa kita lihat di grafik, ISG saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan hari ini membuat ISG all time high dan mencoba untuk break resisten di 7.300. Bisa kita perhatikan pada bulan Februari pun komposit atau ISG terus bergerak naik sampai bulan April menyentuh harga 7.300, ternyata gagal break dan bergerak turun. Setelah itu ISG mulai bangkit dan saat ini kembali mencoba untuk break resisten 7.300. Jadi memang ISG saat ini menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, ISG akan lanjut uptrend dengan target berikutnya menurut saya di sekitar harga 7.450 sampai angka 7.500. Tapi tetap saja walaupun ISG secara tren saat ini masih sangat uptrend, kita tetap harus waspada. Jangan terlalu euforia karena ISG sudah naik sangat tinggi dalam 1-2 bulan terakhir ini. Jadi hati-hati, ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham saat ini, hati-hati jangan beli saham sudah naik sangat tinggi. Karena resiko apabila ternyata terkena pullback, teman-teman akan loss. Sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham-saham yang saat ini sudah naik tinggi, menurut saya masih bisa di hold. Sekarang kita coba lihat beberapa saham yang saat ini mulai bergerak naik, tapi secara tren masih bergerak downtrend. Yang pertama, BBYB bisa kita lihat hari ini naik 6% lebih ke harga 1.140. Dan secara tren bisa kita lihat BBYB trennya saat ini masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya sempat bangkit dari support 950, sempat break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Tapi dalam satu minggu ini belum sempat menyentuh harga 1050 merupakan supportnya, BB hari ini berhasil naik. Tapi ingat, walaupun hari ini naik 6%, ini belum menandakan reversal trend. Jadi tetap harus waspada apabila BBYB ternyata minggu ini mencoba untuk naik di atas harga 1.200, apabila masih gagal break, masih ada potensi kembali ke 1.050. Dari data broker summary bisa kita lihat BBYB masih ada akumulasi. Dan dari data pergerakan asing jika kita perhatikan 2 hari terakhir pun asing masih masuk akumulasi saham BBYB. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBYB masih ada potensi untuk naik mengetes resisten 1.200. Tapi ingat, apabila masih gagal break, BBYB trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Karena jika kita perhatikan, selain resisten 1.200 masih ada resisten EMA 50 yang saat ini di harga 1.275 dan resisten EMA 150 saat ini di sekitar harga 1.450 yang harus ditembus BBYB untuk bisa bergerak uptrend lagi. Jadi walaupun bisa kita lihat sebelumnya berhasil naik, tapi gagal break garis EMA 150 kembali bergerak turun. Jadi memang masih ada potensi untuk rebound, tapi belum bisa kita konfirmasi bergerak trend. Saham ASA bisa kita lihat hari ini juga naik 6% lebih ke harga 1.500. Dan bisa kita lihat saat ini ASA masih kuat berada di atas support 1.450. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di 1.600. Dan resisten EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1.635. Sebelumnya bisa kita lihat ASA juga sempat turun menyentuh harga 1.450, berhasil rebound, tapi belum sempat naik menyentuh garis EMA 50
sudah gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi secara tren jangka menengah ASA juga saat trennya masih bergerak downtrend. Walaupun 1 minggu terakhir ini mulai sideways setelah berhasil bertahan di atas support 1450. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi, asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASA juga masih ada potensi untuk sideways dan naik menuju resisten 1600. Jadi tetap sama seperti saham BBYB, secara tren ini belum menandakan bahwa ada tanda-tanda reversal trend, karena sebelumnya juga bisa kita lihat pada tanggal 6 September, ASA berhasil rebound dari 1450, belum sempat naik menyentuh harga 1600 sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi dengan tren seperti ini, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga support 1450, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Jadi take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten terdekat yang ada. Berikutnya SMDR, coba kita lihat grafiknya. Saat ini trennya masih bergerak sideways, jadi tidak downtrend seperti teman-temannya. Tapi saat ini SMDR sudah berada di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita perhatikan, SMDR saat ini masih kuat berada di atas support zonanya di 2400 sampai 2500. Dan hari ini juga naik 6% menuju resisten di EMA 50 di harga 2650. Sedangkan garis EMA 50-nya saat ini di sekitar harga 2610. Jadi SMDR secara tren lebih bagus dari saham-saham tadi baru saya analisa, dan apabila berhasil break garis EMA 50 berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali dengan target terdekat di harga 2800 dan target berikutnya atau resisten kuatnya saat ini di harga 3000. Dan garis MACD saat ini terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 6% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing hari ini melakukan distribusi. Tapi bisa kita perhatikan 2 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham SMDR. Jadi dari data yang kita dapat, SMDR menurut saya masih bisa dipantau karena masih ada akumulasi dan candle hari ini juga lumayan solid. Jadi apabila minggu ini terkonfirmasi break garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi support kembali dan secara tren SMDR akan mulai membaik kembali dengan target jangka pendek di 2800 sampai harga 3000. Selanjutnya saya akan analisa saham SIM. Saham SIM bisa kita lihat saat ini masih bertahan di atas support di harga 450 dan hari ini naik 1% lebih ke harga 454. Dan untuk saham SIM bisa kita lihat secara tren saat ini juga masih berada di bawah garis EMA 50 150. Bisa kita perhatikan di sini sempat turun mengetes support di 440, masih bisa bertahan setelah berhasil rebound. Mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 ternyata masih gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 462, garis EMA 150 tepat di harga 472. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, jika kita perhatikan SIM saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50. Tapi sama, potensi untuk break garis EMA 50 dan garis EMA 150 sepertinya masih sangat kecil karena belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi bisa saja ini hanya rebound sementara. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 450, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.